Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah rakyat Gorontalo. Menurut sejarah Jazirah, Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Boalang, Mogondo, Buol, Toli, Luwu, Bangai, Donggala, dan lain-lain. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini dan Laut Sulawesi sebagian utara. Kedudukan kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa, Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024 kota kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungingi, Kelurahan Tulang Dengi, Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian di masa pemerintah Sultan Botihe, kota kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran Sungai Bolango ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Biawo dan Kelurahan Limbabe. Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintah yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara, Afdeling Gorontalo, yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol, Toli dan Donggala, dan Bolang, Mangondo. 3. Jangan baca kali. Dengan hukum adat itu, maka Gorontalo termasuk 19 wilayah di Indonesia. Antara agama dengan adat, Gorontalo menyatu dengan istilah adat bersendidikan syara dan syara. Bersendikan Kitabullah. Pohala Gorontalo merupakan pohala yang paling menonjol di antara kelima pohala tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal-usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan, antara lain berasal dari Hulontalangio, nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulontalo. Berasal dari Hua Lolontango, yang artinya orang gua yang berjalan lalu lelang. Berasal dari Hulontalangi, artinya lebih mulia. Berasal dari Hulua Lotola, yang artinya tempat berkembang ikan gabus. Berasal dari Pangalatola atau Puhulatola, yang artinya tempat menunggu. Berasal dari Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Berasal dari Hunto, suatu tempat yang senantiasa digenangi air. Harbour Gorontalo. Jadi asal usul nama Gorontalo, arti katanya tidak diketahui lagi. Namun jelas kata Hulondalo hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkan diucapkan dengan Gorontalo, dan bila ditulis menjadi Gorontalo. Pada tahun 1824, daerah Limolo Polahan telah berada di bawah kekuasaan seseorang asisten presiden di samping pemerintahan nasional. Pada tahun 1889, sistem pemerintahan kekerajaan dialihkan ke pemerintahan
langsung yang dikenal dengan istilah Bertur pada tahun 1811 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah. Limo lo pola dibagi atas 3 order of yaitu Karena kali kan ternyata mau. order of tending Ayah kandang buang nih. Karawang, order Boalemo of the under of the link Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 1820 berubah lagi menjadi 5 distrik yaitu Kandang, Lim, Lim Boto, distrik Bone, distrik Gorontalo, distrik Boalemo. Pada tahun 1922 Gorontalo dilepaskan menjadi 3 afdeling yaitu Afdeling Gorontalo, Afdeling Boalemo, Afdeling Buolo. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat di Gorontalo diperlopori oleh Bapak Haji Hani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 1924 23 Januari. Selama kurang lebih 2 tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan memerintahkan perintah sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdiri imbas dan investasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bapak Haji Hani Wartabone dikakukan oleh pemerintah rakyat Indonesia sebagai rawan perintis kemerdekaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.